Di antara penangkap-penangkap syaitan tersebut di dalam kitab Madarijus Salikin, Madarijus Salikin karangannya siapa? Di dalam kitab Madarijus Salikin kalangannya Ibnu Qayyim. Madarijus Salikin. Ya, kalau Riyadus Salihin karangannya Imam An-Nawawi. Ya. Madarijus Salikin karangannya Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Nah, ini ahli hati, ya. Dia luar biasa. Tazkiyatun nufus, sesuatu yang ia bahas itu luar biasa. Itu ada beberapa metodologi. Ada 6 cara setan menggoda manusia. Ini 6 cara ini nanti kalau pertemuan depan Ustadz mau nanya. Ya. Yang pertama, marhalatul ula. Tingkatan yang pertama, setan pertama kali datang. Ya. Yas'a syaitanu li an yakfural insan aw yusyrika. Fa'idha kana hadal insanu minal muslimin nazala ilal marhalatil ukhra. Tahap pertama ini adalah setan berusaha agar manusia menjadi kafir kepada Allah, mengkufuri Allah, keluar dari Islam, ya, atau menjadi musyrik, orang yang syirik, ya. Ini setan itu. Tingkat pertamanya seperti itu. Maka dibuat apa? Amalan-amalan yang mengeluarkan dia dari Islam, nyembah berhala, nyembah patung. Itu setan mengajak ke sana. Biar dia jauh dari agamanya, jauh dari pertolongan Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita kuat, kita nggak mempan, ya, kita kokoh bentengnya. Nah, setan pakai cara kedua, metodologi yang kedua. Yang kedua, al-marhalatu saniyah. Wa hiya marhalatul bid'ati. Wa hiya ay yaj'al al-insanu ay yabtadi' wa yutabbiqul bid'ah wa fa idza kana dhalika ar-rajul min ahli sunnah bada ma'hu fil marhalati tsalisah. Tahap yang kedua adalah tahap bid'ah yang mengada-ngadakan di dalam urusan agama. Seperti Syiah, ya, seperti itu. Ada hari-hari perayaan tentang kematian Husain dan lain sebagainya, ya, yang diada-adakan dalam urusan agama. Nah, setan akan seperti itu. Menghasut, kamu lakukan ini dalam agama nih. Ya, yang sebetulnya itu tidak dianjurkan di dalam agama. Setan disibukkan dengan hal-hal yang begitu. Kalau kita kuat, ya, kita mampu bertahan dengan benteng kita ngikuti Al-Quran dan Sunnah, kita ngikuti Rasulullah, ya, maka setan akan datang kepada marhalah yang ketiga, yaitu tentang marhalatul kabair, tentang marhalah berbuat dosa-dosa besar. Ya, diajak kekafiran tidak bisa, kita kuat Islamnya. Diajak kepada hal-hal yang tidak dianjurkan atau hal-hal yang dilarang bid'ah, itu kita kuat imannya, ya. Jadi kuat Islamnya dan kuat imannya. Nah, ini dibawa kepada dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar? Zina, syirik, zina, ya. Zina, terus apa lagi? Riba. Wah, itu dosa-dosa besar tuh, ya. Marhalatul ma'asil kabirah, yaitu tentang bermaksiat dan maksiat tingkatannya yang besar, membunuh, dosa yang besar tuh. Fa idza kana dzalika rajul qad asamahu Allahu min tilkal umur fa inna syaitana la yai'asu. Sampai kalau kita tidak bisa juga setan hasut dalam marhalah ini, tingkatan ini, maka setan akan datang ke marhalah yang keempat. Jadi ke zina, tapi dia bisa bertahan, enggak. Apa? Mencuri, enggak bisa, dia kuat. Apalagi ada orang, pokoknya dia kuat imannya, dia mampu mengendalikan dirinya tidak melakukan hal-hal dosa besar. Lalu setan akan datang kepada cara yang keempat, marhalatus saghair, fa idza usima minha aidan fa innahu yabda'u bihi fa yuzhiluhu bi uslubi syaitani akhar. Jadi marhalah yang keempat, setan akan menghasut kita kepada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Apa sih dosa-dosa kecil? Ini kan waktu-waktu, ya, menunda-nunda waktu sholat. Itu tadinya kecil, tapi kalau udah sering jadi besar itu. Karena tidak ada dosa kecil, kalau sering dilakukan terus-menerus, dia jadi dosa besar. Kalian gak jaga pandangan, mungkin tadinya dosa kecil. Ada orang yang cuma pakai itu, ya, pendek-pendek. Kalian liatin, ya, di taman misalnya, hari Ahad orang lagi jogging-jogging, ya, ada bupati di sana, ya, buka paha tinggi-tinggi, gitu kan. Kalian astagfirullah. Nah,
Itu tadinya mungkin cuma sedikit, wah lama-lama. Itu seperti nuktoh, titik dalam hati, titik hitam. Ya, tik. Kalau titiknya banyak, maka mau nggak mau akan jadi hitam semua tuh hati. Ya, nah ini dosa-dosa kecil, jangan remehkan dosa-dosa kecil kita. Ya. Itu setan itu. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entar. Dia udah denger, dia sebenarnya udah denger, ya. Ada. Ini dikencingin setan ininya nih, telinganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, masih Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sih enggak. Langsung bilang. Akhirnya masbuk, dia kan. Ini ya, dosa-dosa kecil jangan remehkan. Nah, kalau kita mampu, wah kita soleh jadinya. Kalau kita lepas dari dosa-dosa kecil kan soleh. Karena memang itu sangat berat meninggalkan dosa-dosa kecil. Kita mungkin mampu meninggalkan dosa yang besar. Kalau dosa-dosa kecil ini sangat berat. Contoh, kita lagi diem saja, lihat orang atau teman kita, tahu-tahu kita hasad. Ya Allah, dia kok seperti ini, ya Allah. Itu sudah dosa gak? Sudah dosa itu. Gak bisa ngatur hati. Hatinya sombong, ujub, iri, dengki, hasad, dosa itu sudah. Ya, maka dosa-dosa kecil ini luar biasa. Lalu kalau itu kita udah bisa jadi yang soleh, terjauh dari dosa-dosa kecil, tenang aja, setan ada tahapan yang lain, ya, yaitu marhalah yang kelima, marhalatul khamisah. Wahia ayuzgila syaitan al-insan bimubahah bihaisu yansagil insan fayudi'u waqtahu fi amril mubahin fala yansagilu bil umuril jadati al-ma'muri bihanna. Yang kelima adalah syaitan berusaha menyibukkan manusia dari hal-hal yang mubah. Makan itu mubah, iya enggak? Makan pagi, makan siang, makan malam atau sore itu makan itu mubah. Pakaian, ya, yang penting kan tutup aurat. Tapi kalau pakaian-pakaian yang kita pakai itu mubah, boleh-boleh saja, ya, hal yang dibolehkan. Tapi kalau setiap hari mikirnya makan terus gimana? Ini saya kalau pagi itu harus makan apa? Cendol. Ini setiap pagi dia nyari cendol karena sepanjangnya cendol. Ya, siang hari makan apa misalnya? Ikan. Wah, ikan. Pokoknya setiap siang harus makan ikan. Pikirannya makanan aja gitu. Itu boleh, makanan boleh. Cuma kalau setiap sesuatu nanti kita mikirnya itu terus, ya, setiap saat itu, ya, pikiran kita dipenuhi, disibukkan dengan hal-hal yang mubah. Nah, ini nggak boleh. Harusnya kan di pikiran kita, kesibukan kita harus diarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat, yang mendapat pahala, ya. Tetapi kalau dengan hal-hal yang mubah, gitu. Nah, ini syaitan, ya, dibolehkan. Jadi ada sesuatu yang dibolehkan, boleh dalam Islam. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang terus dipikirkan, nah ini masalah jadinya. Ya, jalan-jalan boleh nggak? Boleh. Rasulullah bahkan jalan-jalan kemana gitu, ya, rihlah, fantasiru, ya, fasiru fil ard, berapa kali dalam Al-Quran diurangi. Melakukan perjalanan begitu dengan ahlul hadis. Tapi kalau jalan-jalan terus gak ada faidahnya gimana? Masalah. Jadi setan suka dengan yang seperti itu. Perbuatan-perbuatan yang boleh, tetapi kita jadi sibuk di situ. Jadi sholat sunnahnya enggak, ya, sholat wajibnya ketinggalan, ya, baca Qur'annya malah enggak, ya. Kalau situ sudah kita gak doyan atau kita sudah mampu menahannya, maka setan akan menggoda kita di marhalah yang ke-6, marhalatus sadisah, marhalah yang ke-6. Wahia ayuzgila syaitan al-insan bil amali bil mafdul amma huwa afdalu minhu bi amalin muayyanin tayyibin walakin yanshagilu bihi amma huwa atyabu minhu. Sampai yang ke-6 ini, ya, setan akan menyibukkan manusia bi amalin bil mafdul amma huwa afdal, amalan-amalan yang tidak lebih utama dibanding amalan yang lebih utama, ya. Nah, baca Quran itu lebih utama dibanding baca novel, komik. Kalian milih mana nih? Kan baca komik gak dosa, Ustaz, gak apa-apa. Tapi kalau yang utama itu Al-Quran, kok kita lebih memilih mana? Komik atau novel? Nah, itu jadi masalah.
Setan itu yang goda, itu setan itu, ya. Sagila masalan bisunnati an faridati, ay yansagilu bisunnati wa yatrukul faridah. Orang yang selalu disibukkan dengan amalan sunnah. Sunnah boleh enggak sunnah? Dianjurkan. Tetapi saking sibuknya dengan amalan sunnah sehingga ia meninggalkan amalan wajib. Contoh, nuntut ilmu wajib apa sunnah? Wajib. Sholat duha wajib apa sunnah? Saya nggak mau kata Ustaz, saya mau sholat duha aja 12 rakaat di bawah. Wajiban nuntut ilmu. Nah, jadi setan akan menghasut, ya. Sudah amalan sunnah saja. Contoh, sholat malam sunnah apa wajib? Sunnah. Bangun subuh, sholat subuh wajib. Bangun malam saat saya begadang malam nggak tidur, sebelum subuh tidur sampai jam 6 atau setengah 6, ya. Yang melakukan amalan yang sunnah sehingga lupa sama yang wajib. Melakukan sholawat sunnah, tapi kalau sampai ketinggalan apa amalan wajibnya, tidak boleh. Waktu azan wajibnya apa? Sholat waktunya, ya. Sholat ala waktiha itu wajib, ya. Sehingga apa? Dia tunda itu. Naudzubillah min dzalik. Allahu a'lam bishawab.